إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وتسليم الله يا مولاي وأزكى تعظيم يا دين يا على من إلا الله يا مولاي رب السماء صلى
Fokus ke anak. Taslimul aqlaq ya Allah ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه. على الحبيب العالمين
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما أوان مولده الكريم وحال مقدمه الشريف العظيم صاح شاوس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإن ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تهجبها بأدمهاتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم بدل بالتسبيح والتقديس والتهليل الملك الجليل سبحان الله الحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأكبرت الهور الحين إلى أمه آمنة كريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالشهادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واستهى بها آلام فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام عليك
فارتفعت منه القلوب مثله
Thank
Terima kasih kepada Syaraful Anam Insanul Kamil dari 11 Ilir Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, Rumah Madani 22 Ilir Palembang, dalam rangka peringatan Tahun Baru 1444 Hijriah. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatiz, wabil khusus Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab, Ustadz Fahru Razi, dan asatiz yang lainnya, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tidaklah mengurangi rasa hormat dan rasa takzim kami. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam biridhohi ta'ala wa syafi Rasulillah. Al-Fatihah. Selanjutnya kata sambutan yang ketiga yaitu ceramah agama Islam, ditutup dengan doa. Yang keempat penutup. Kita memasuki acara yang kedua yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Fahru Razi MT, Ketua Yayasan Al-Bahjah Palembang. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ustaz Habib Syukri bin Ali Syahab, kemudian Ustaz Farwazi, sesepuh kami yang kami muliakan, Ustaz Kemasan Hidaham, kemudian pengurus Perdas, pengurus Yayasan Al-Bahjah Palembang. Kami khusus yang kita muliakan itu guru kita Buya Yahya sekeluarga, semoga beliau sekeluarga sehat walafiat dan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya, khususnya urusan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita melaksanakan peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah, tahun baru Islam. Telah hadir banyak sekali dari jemaah yang jauh-jauh. Terima kasih pada Habib telah hadir memberikan tausiah kepada semua. Kami sampaikan bahwa Al-Bahjah di Palembang ini sudah berdiri sejak tahun 2019 secara resmi. Kemudian saat ini sudah ada sekitar 50 santri mahasiswa yang kuliah kebanyakan di UNSRI dan juga di STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Quran di bawah naungan almarhum Kiai Haji Ahmad Beci. Kemudian tahun keempat ini banyak mahasiswa yang masuk di jalur-jalur favorit. Kemudian insya Allah Buya Yahya akan hadir di Palembang dalam waktu dekat, jadwalkan sekitar bulan September bulan depan. Jadi mohon doanya biar beliau bisa hadir di Palembang, mohon dimudahkan, lancar dan tidak halangan sesuatu apapun. Mohon maaf atas segala hilaf, penyambutan kami dan segala apapun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Fahru Razi MT yang telah memberikan kata sambutannya. Marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama Islam seputar peringatan Tahun Baru 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i Ilallah Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab.
Kepada Habib kami persilahkan. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilham malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa a'anahum 'ala fitnah. Allahumma lil khair wa a'inna 'alayh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah majelis peringatan Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriyah, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumah yang penuh berkah, di majelis yang penuh keberkahan yang senantiasa kita hidupkan dengan majelis taklim. Pada malam hari ini kita sedikit berubah warna, namun tetap juga dalam majelis taklim yang penuh berkah. Kalau biasanya kita pembahasan seputar ilmu fikih, namun dalam malam hari ini insyaallah kita akan mensyiarkan, menghidupkan dan mengingatkan kepada umat ini tentang pertama, Islam punya kalender sendiri. Kedua, mengingatkan kepada kita tentang peristiwa dan hikmah-hikmah besar yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama keluarga dan para sahabat beliau yang penuh dengan pengorbanan dari kota Mekkah menuju ke kota Yathrib yang akhirnya menjadi kota Madinah. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, jazakumullah jazak kepada pengurus pedas Rumah Madani juga Al-Bahjah yang menjadikan malam hari ini majelis kita peringatan Hari Besar Islam, peringatan daripada menyambut tahun baru Islam. Karena ikhwan rahimakumullah, kita sedih ya, di negeri kita yang mayoritas Islam, pemerintahan yang ada di negeri kita ini pun terutama di Palembang, Sumsel ini mayoritas Muslim. Bahkan bukan cuma mereka, pengurus masjid, pengurus musholla, majelis taklim pun banyak lalai tentang tahun baru Islam. Kita lihat, tidak usah jauh-jauh dari sini sampai ke Masjid Agung Muterbe, untuk berapa lembar banner yang terpampang menyambut tahun baru Islam. Berapa banyak masjid, musholla atau majelis taklim yang mau ngadukan peringatan tahun baru Islam. Bahkan kemarin Sabtu tanggal merah, sebagian wong tua murid bingung, tak tahu nak ngapu dak sekolah kamu libur pak, ngapu libur tanggal merah, tanggal apa merah nih, tak tahu dia. Kalau tanggal merah kemarin itu tahun baru Islam, tahun Hijriyah. Ini yang mengenaskan, ini yang menyedihkan ikhwan rahimakumullah. Kita cuma ribut kalau ada selisih tanggal, diributkan nasional ributnya ya. Kemarin contoh nak lebaran, hari Arafah ribut, wah luar biasa. Untung satu Muharram tidak ribut kita. Tapi tidak disambut, tidak diributkan, tidak dibikin suatu yang satu disambut ikhwani. Wallah, ini yang menjadi nisbah tahun baru Islam itu hijrahnya Rasulullah. Maka disebut juga tahun ini tahun baru Hijriyah. Ingat, bukan tahun baru Arab. Ya, tahun baru kita kadang-kadang dikecohkan oleh orang yang tidak senang dengan Islam dan tidak senang dengan Arab sebagai sumber pertama datangnya Islam dan Rasulullah sebagai seorang keturunan Arab. Dibawa kali ini kalender Arab, dia bilang, la wallah, Arab itu sudah dari dulu punya namanya hari dan bulan, mereka sudah punya, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran. Allah sudah menjadikan dalam setahun ada 12 bulan, dari 12 ada 4 Asyurul
hurum, penamaan bulan Muharram, dari awal itu dimulai dengan Muharram, Safar, Rabiul Awwal sampai ketemu Zulhijjah, itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Sudah ada dari sebelum datangnya Islam. Begitupun penamaan hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ila Ahad, itu pun sudah ada dari sebelum datangnya Islam. Dari mana kita tahu? Sejarah menyatakan, Rasulullah mengabarkan, Al-Quran menjelaskan. Tidak lama lagi kita bakal nyambut hari Asyura pula, 10 Muharram. Tentang hari banyak Rasulullah SAW diantaranya telah menyebutkan bahwasanya tentang fadilah kemuliaan Yaumul Jum'ah, misalnya Yaum khuliqa Adam. Yaumul Jum'ah, Yaum khuliqa Adam, hari yang mana Allah menciptakan Nabi Allah Adam di hari Jumat. Artinya sebelum ada Nabi Allah Adam, nama-nama hari itu sudah ada. Tentang nama bulan, itu pun sudah ada. Nama bulan. Peristiwa 10 Muharram contohnya, itu peristiwa yang sangat dahsyat dialami oleh para nabi dan rasul. Terjadi kejadian-kejadian yang besar pada para nabi dan rasul, diantaranya yang menjadikan ini pensyariat Islam. Kita nanti insya Allah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan disuruh Nabi Tasu'ah, tanggal 9 pun dipuasai. Kenapa? Peristiwa yang mengingatkan kita tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam berserta kaumnya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ikhwani, yang waktu itu Yathrib namanya. Nabi SAW hijrah, ini perlu kita ketahui juga ikhwan, sebagai thalabul ilm harus paham. Kalau ditanya tentang kapan Nabi hijrah, bukan bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Nah, ngapa Muharram kita peringati sekarang, tahun baru Islam, hijrah? Nah, ini yang perlu kita bahas sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu memperingati Muharram setahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram, padahal Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Benar, dan yang kami lakukan tidak salah. Ya, tidak salah. Nah, kita sedikit mengenal tentang sejarah ini, ikhwan. Balik dulu selesaikan masalah Asyura tadi. Ya. Ketika Rasulullah Rabiul Awal ada di Madinah, masuk, berputar dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, sampailah ketemu bulan Muharram. Ketemu bulan Muharram, masuk tanggal 10, Nabi melihat orang-orang Yahudi Madinah itu sibuk melakukan puasa. Nabi nanya, ini ibadah, ada pada Islam, ada orang Yahudi, Nasrani, banyak memiliki ibadah yang sama, puasa. Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kamu wahai orang Yahudi berpuasa? Mereka mengatakan, kami berpuasa tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kami kepada Allah. Orang Yahudi itu hanya Allah, sebetulnya begitu. Cuma mereka mengkhianati agama ini. Seperti juga Nasrani. Kami memperingati, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya, yang mana dulu tanggal 10 Muharram, hari ke-10 bulan Muharram, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Maka Rasul mengatakan, nahnu aula bi akhi Musa minkum, kami lebih berhak, lebih pantas untuk memperingati, mensyukuri nikmat tersebut, kata Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyuruh umat Islam hari itu berpuasa tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 sudah lewat. Nabi tidak pernah kepengen sama kita semua Yahudi. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, seandainya umurku panjang sampai tahun ke depan, maka aku menyuruh kalian untuk puasa. Yaitu beliau sendiri pun melakukan tanggal 9 dan tanggal 10, biar beda sama Yahudi. 10 Muharram dikenal juga tanggal yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh dan kaumnya. Tanggal 10 Muharram di mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus keluar dari perut ikan, dan seterusnya. Ini menunjukkan, sekedar kita tidak bahas tentang hari Asyura, menunjukkan kalau bulan itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Bulan itu sudah ada dari zaman dahulu. Nah, ikhwan rahimakumullah, kenapa kok ada tahun Hijriah? Inilah bentuk ghirah, bentuk kesemangatan, kecemburuan Islam yang tidak pengen sama dengan orang lain, pengen punya sendiri. Kalau bicara tentang bid'ah, ada yang di bawah, kalau pacak melok dengar, jangan ngobrol. Kalau bicara tentang bid'ah,
dalam makna adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah lalu diadakan, itu adalah bid'ah. Lalu memang ada nas hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu dhalalah. Tapi maaf, bukan hadis tentang bid'ah satu ini saja. Hadisnya banyak, macam-macam bentuknya. Cuma yang selalu diambil oleh uang yang 11 itu, yang sikok inilah. Pokoknya apa yang tidak ada di zaman Nabi diadakan itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, yang sesat masuk neraka. Surga kosong. Ngapa? Dia juga tidak kata di surga. Mereka pun tidak ada di surga. Kenapa? Sama cak kita pakai kalender Hijriah. Sejarah umat ini dari zaman Rasulullah sampai hari ini, ulama kita wafat di mana, lahir di mana, semuanya pakai tanggal Hijriah. Sementara tanggal Hijriah ini suatu yang jelas bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah, ikhwan. Tahun Hijriah belum ada di zaman Rasulullah. Sampai Rasul wafat berganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun belum ada tahun Hijriah. Munculnya tahun Hijriah sebagai tahun Islam di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau bicara bid'ah, ini hijrah benar-benar bid'ah yang sangat nyata yang dipakai oleh umat Islam. Nah, kita mengatakan ini bid'ah, tapi Nahnu Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bid'ah tidak seperti kamu. Kalau mereka ngotok, tekak, pokoknya bid'ah itu sesat, tidak sesat jadi ya. Inilah orang bodoh, Pak. Tekak. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita dari zaman dulu sampai hari ini mengatakan bid'ah tidak semuanya dolalah. Bid'ah itu ada bid'atul hasanah, ada bid'atul dolalah. Bahkan mereka mengelompokkan menjadi hukum syariat. Ada bid'ah yang hukumnya haram, ada yang bid'ah yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, dan sampai yang wajib pun ada. Bid'ah yang hukumnya wajib karena darurah untuk kemaslahatan umat, diadakan sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah. Itu semua ada dalam syariat Islam. Tapi mereka orang Wahabi Salafi ngotot bid'ah semuanya sesat. Yang tidak ada zaman ini sesat, ya sudah, dia duluan masuk neraka. Tak ada yang masuk surga. Kalau versi dia, kalau versi kita masuk surga. Tak tahu dia di mana. Dia di mana tak tahu. Karena kita meyakini apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama kita dari dulu Ahlussunnah wal Jamaah tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Dan sekarang banyak kita tak usah melok lagi ulama, kita kembali kepada Quran dan hadis, tak usah melok madhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam semuanya itu kembali Quran dan hadis juga, bukan kau baik. Ini kadang-kadang kita dikecohkan. Emang Imam Syafi'i melok siapa? Tidak Quran, tidak hadis. Melok Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya mereka ikut kepada Al-Quran dan hadis. Nah, balik cerita tadi, ikhwan. Lalu kenapa kita peringati hari ini Muharram, hijrahnya Nabi diperingati pada tanggal 1 Muharram. Kita memperingati menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Nah, karena bernisbahnya kepada Hijriah, maka diangkatlah kisah hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena tahun Hijriah ini ditentukan mulai dari tahun hijrahnya Rasulullah. Jadi waktu itu sahabat kumpul memikirkan untuk mencatat semua sejarah kehidupan Islam ini, baik itu yang dialami secara pribadi oleh Rasulullah ataupun secara perkembangan Islam pada umumnya yang di masa Rasulullah hidup sampai zaman Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampailah Khalifah Umar yang saat itu sedang menjalani pemerintahan. Kenapa muncul pemikiran untuk mencatat ini semua? Karena kebutuhan. Maka Nabi ahdi Rasulullah tidak ada di zaman Rasul dicatat sejarah itu belum. Di zaman Khalifah Umar mulai gencar. Kenapa ini dicatat? Karena banyak hal, diantaranya banyaknya sahabat-sahabat yang hidup, yang menjadi pelakon atau tokoh-tokoh sejarah yang hidup bersama Rasulullah telah wafat. Jadi nak mengkorek, mencari cerita-cerita yang asli itu, mereka sudah pada wafat orang-orangnya. Kedua, berkurang lagi jumlah sahabat itu dikarenakan mereka tersebar menyebarkan Islam ke penjuru dunia dan mereka susah untuk dikumpulkan lagi ke Madinah. Ada yang sudah sekian puluh sahabat itu lari ke Mesir, ada yang ke Afrika, ada yang ke daerah macam-macam, sampailah ke Persia, sampai ke Irak, sampai ke mana-mana. Itu jumlah ribuan sahabat itu yang berdakwah keluar. Bahkan kita tahu daripada ulama kita, jumlah sahabat Rasulullah itu waktu Rasulullah wafat 124.000 kurang lebih. Yang wafat dan dimakamkan di Madinah cuma 10 ribuan. Lalu kemana 114, katakanlah 110 ribunya bertebaran di muka bumi Allah.
menyebarkan Islam. Bahkan sebagian mereka sampai ke Nusantara ini, walaupun tidak sampai ke Palembang. Di Aceh ada, sampai mereka di sebagian wilayah-wilayah Indonesia ini ada. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, berkumpullah mereka dengan Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang masih tersisa, pengen mencatat sejarah. Jangan sampai nanti kalau tokoh-tokoh sejarah sudah wafat semua, tokoh sahabat yang hidup bersama Rasulullah terutama di masa Mekah dan Madinah itu sudah wafat, nak nyatat lagi repot. Macam kita baik sekarang ini karena muka sejarah tahun 60-an, yang wong yang memang hidup tahun 60-an, habis kalau. Maka tidak mungkin itu kita bisa catat dengan otentik atau dengan sesuatu yang memang asli, kecuali dengan uang yang memang hidup. Nah, begitulah ikhwan rahimakumullah. Lalu mereka mulai mencatat, mulai nyatat kejadian ini. Setiap mereka mencatat, tahu tanggal, tahu hari, tahunnya, tahun berapa. Waktu itu sudah ada orang Nasrani punya tahun yang kita pakai sampai hari ini, miladi, ya, kalender Masehi. Ini sebanyak kepada siapa? Kepada Isa Al-Masih. Masehi, Isa Al-Masih. Miladi, kalender miladi kan tahun miladi juga kita. Tanggal miladi, milad ini siapa? Milad Isa Al-Masih. Umat Islam tidak mau. Kita tidak boleh pakai itu punya orang Nasrani. Lalu ada juga yang mengajukan tahunan yang milik orang-orang Majusi. Apalagi ditolak juga. Sampai akhirnya mereka memutuskan kita harus punya kalender sendiri, yaitu tanggal tahun sendiri yang dipegang oleh umat Islam. Lalu mereka berpikir, kapan kita akan memulai hitungan tahun 1 Islam? Tahun pertama Islam itu kapan? Bermacam-macam usulan muncul. Ada yang menghitung kita mulai dari tanggal kelahiran Rasulullah, tahun lahirnya Rasulullah, tahun itulah tahun 1 Islam. Ditampung tapi tidak disepakati. Lalu ada yang menganjurkan kita ambil dari waktu Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini pun dibahas tapi tidak juga disepakati. Bermacam-macam pandangan dan usulan datang, sampailah singkat cerita ada yang mengusulkan kita mulai tahun Islam dari tahun hijrahnya Rasulullah bersama mereka para sahabat. Karena ini kejadian tonggak perjuangan Islam yang paling dahsyat, dan yang melakoninya jelas-jelas Rasulullah dan umat Islam. Maka sepakatlah mereka menghitung mulai tahun Islam pertama adalah tahun pertamanya hijrah Rasulullah. Maka disitulah dinamakan tahun hijrah. Jelas ikhwani. Nah, kemudian bagaimana dengan tahun-tahun yang sebelum hijrah? Nyatetnya mak mano? Pun sudah disepakati oleh mereka para sahabat dengan istilah yang sampai sekarang turun-temurun ulama ke ulama sampai ke kita menggunakan istilah-istilah diantaranya kalau itu kejadian sebelum Nabi hijrah dengan istilah tahun kesekian kenabian. Itu kalau kejadiannya setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kan belum ada tahun Hijriah. Selama 13 tahun Rasulullah di Mekah berdakwah. Itu semua peristiwa ditulis dengan tahun pertama kenabian, tahun kelima kenabian, tahun ketujuh kenabian, terjadi ini dicatat. Masuk Hijriah baru tahun pertama Hijriah. Wahai kata ikhwani rahimakumullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, laulal hijrah man tashara hadzal din. Kalau bukan karena hijrah aku dan para sahabatku dan keluargaku, tidak akan tersebar ini agama, kata Rasulullah. Dan hijrah ini ikhwan perjuangan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Meninggalkan kampung halaman, bukan cuma meninggalkan harta milik kita, kebun rumah kita hilang. Hak milik kita. Mereka sahabat punya rumah, punya toko, punya kebun, punya ladang, punya ternak. Tapi demi hijrah mereka harus kehilangan ini semua. Kalau kita dimutasi gawe Bapak, kita asli wong Palembang, begawe jadi PNS misalnya baik, nyaman kita kumpul rumah kita dewek keluarga ada. Kalau kamu tahu dimutasi pindahkan ke Aceh sana misal, ya syukur-syukur ke Aceh Pak. Ya kalau ke Irian Jaya misalnya, atau ke tempat yang benar-benar di situ minoritas Muslim, kita tidak kenal dengan kehidupan yang begitu terjal, bingung kita. Dinjuk jabatan lebih tinggi, gaji lebih tinggi, ditawarkan, Bapak kalau tidak pindah ke Aceh, tingkat jabatan naik, gaji naik. Kalau tidak galak di Palembang, ya inilah tidak naik-naik. Apa juga kita? Mending aku di Palembang daripada mulai hidup baru di negeri yang asing. Itu kalau Aceh misal Muslim, orang akan memilih seperti itu sebagian. Mugola jabatan tinggi, gaji besar, tapi aku bakal kehilangan keluarga, kehilangan tempat-tempat yang mengenang aku hidup, membesarkan aku.
kehilangan sanak family, aku hidup jadi orang asing, mau gola jabatan tinggi untuk apa jadi ya? Nah itu untuk suatu gambaran baik kawan. Lah ini bukan mutasi model macam itu, ini benar-benar hijrah. Sahabat dan beliau Rasulullah sendiri mengalaminya, melakukannya dengan penuh pengorbanan. Pertama harta lepas, segala milik mereka ditinggal, karena tidak mungkin bawa rumah, tidak mungkin bawa ternak, tidak mungkin bawa, karena mereka hijrah itu bukan dalam keadaan pergi macam kita rehlah. Kalau rehlah lain Bapak, kita pacak menyiapkan 40 untuk ngangkut semua barang milik kita. Tapi itu mereka minggat kesannya, lari secara sembunyi-sembunyi. Hijrahnya beliau Rasulullah dan para sahabat itu tidak diketahui oleh orang kafir. Lari malam hari, daluari, subuh hari, dalam keadaan dingin yang menggigil luar biasa, mereka keluar dari kota Mekah. Bahkan itu pun dialami oleh beliau Rasulullah. Keluar bukan dengan rasa aman Pak, bukan macam kita dari sini kita jalan ke Bengkulu jauh, ke Medan jauh, tapi naik mobil nyaman. Perjalanan setengah hari capek, nyari hotel, duduk, mandi, tidur, makan lemah. Rasulullah bersahabat tidak seperti itu ikhwan. Bahkan kita model asatis, model pejabat mungkin dikawal. Ini bukan dikawal, dikejar-kejar musuh. Bahkan beliau Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu disayembarakan di kota Mekah. Ketika orang-orang kafir sudah lepas, tidak mampu menangkap Rasul di Gua Thur, pada Rasulullah ada di situ. Mereka menganggap Nabi sudah jalan jauh, akhirnya dibikinlah sayembara. Siapa yang mampu menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, 1 kepala 100 onto. Artinya terancam Rasulullah. Sahabat Nabi pun sama, yang mereka sudah hijrah duluan atau yang nyusul setelah Rasulullah hijrah, itu terancam. Kalau ketahuan mereka, apalagi yang hamba sahaya, apalagi fuqara masakin, yang mereka itu kalau ketahuan boleh jadi langsung dibunuh di tempat. Ini luar biasa hijrah Pak. Pengorbanan Rasulullah, malam kedinginan, tidak ada tempat nginep. Nabi nginep di Gua Thur itu waktu Nabi pertama bidayah keluar. Tapi setelah perjalanan dari situ menuju ke Yathrib, beliau tidak mendapatkan tempat untuk berlindung. Semau ya ikhwani, siang kepanasan, malam kedinginan. Bahkan kita mengenal sejarah Rasulullah sampai kehabisan bekal. Tapi Nabi tidak enyek-enyek, Nabi tidak merengek-rengek, minta sama Allah pertolongan, tidak. Beliau jalani itu dengan penuh rasa cinta, rasa ta'zim, menjalankan perintah Allah. Apakah Allah tidak mampu memindahkan Rasul langsung dari Mekah ke Madinah? Sangat mampu. Dan itu sudah Allah tunjukkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bahkan lebih jauh lagi dari Mekah dan Madinah. Tapi itu tidak dapatkan Nabi saat beliau berhijrah. Sampai beliau akhirnya nyari makanan, kehabisan makanan minuman. Mungkin ikhwan pernah dengar cerita, beliau mampir satu kampung itu tidak banyak penduduknya. Lalu beliau melihat ada satu rumah, sepertinya ada uangnya. Ternyata memang ada uang, itu rumah Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Mampir Nabi ke situ, Nabi meminta belas kasih lewat rumah tersebut, barang memberikan mereka makanan. Ternyata rumah ini tidak punya makanan. Rumah Ummu Ma'bad tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sampai Rasulullah SAW waktu itu mendengar suara kambing ngembek di dalam rumah. Nabi ngomong, barangkali engkau punya susu kambing diberikan kepada kami. Maka si perempuan yang bernama Ummu Ma'bad ini dari dalam rumahnya dia tidak berani keluar, karena dilihat dua orang ini orang asing, dia tidak kenal. Lakinya tidak katik waktu itu, sedang pergi ke Mekah. Suaminya sedang pergi ke Mekah. Lalu dia bilang, kambing aku tidak katik yang nyusui. Kambing ada cuma anak-anak kambing yang masih kecil. Maka Rasulullah SAW minta izin, mentuku anak kambing itu, biarkan aku mengeluarkan susu dengan izin Allah. Ini singkat cerita ikhwan, terjadilah mukjizat Rasulullah. Rasulullah dengan izin Allah mampu memerah susu dari kambing yang notabene jelas-jelas belum punya susu. Bisa mengeluarkan susu sampai 1 baskop. Nabi minum, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minum, dan sisa pun diberikan kepada Ummu Ma'bad. Wahakata perjuangan Rasulullah ikhwan. Sampai kehabisan bekal, beliau dikejar-kejar musuh. Bahkan ada namanya Suraqah yang tertarik untuk dapatkan 200 onto. Orang yang gagah, hebat, perkasa, hebat naik kuda, dia kejar Nabi Muhammad. Hampir dia berhasil menangkap Nabi, tapi Allah tundukkan dia di hadapan Nabi. Ini singkat cerita, baik kita tidak bisa buka panjang-panjang Pak, kayak berdaluan. Biasanya jam 9.04 Abu Bah gitu. Ini baru mulai. Ala kulli hal, alhamdulillah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Hijrah sampai Rasulullah ke kota Yathrib yang dulu namanya Madinah. Yathrib ini dulu kota wabah. Orang kalau berjalan
dari negeri-negeri yang jauh melewati Yathrib, tidak ada yang mau singgah untuk nginap, numpang lewat deh. Kenapa? Tempat yang penuh dengan wabah penyakit. Tapi biiznillah, ta'ziman wa ikhtiraman wa tashrifan li Nabi Muhammad SAW, begitu Rasulullah masuk Yathrib, ini musibah, ini penyakit, semua diangkat oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Bahkan dibalik oleh Allah keadaannya, dulu Yathrib itu negeri yang penuh dengan penyakit dan wabah. Begitu Rasulullah masuk, maka menjadi ardut thayyibah, negeri yang menjadi negeri obat. Pasirnya jadi obat, makanan di sana tidak perlu dicuci, debunya jadi obat, semuanya jadi berkat. Berkat adanya Rasulullah dan sahabat yang masuk ke tempat tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Pertama, kehidupan ikhwan rahimakumullah, nasihat untuk kita semua, Allah jadikan berputar di bahasa kita. Kadang kita diunjuk Allah senang, kadang diunjuk susah, kadang dimudahkan urusan kita, kadang disusahkan oleh Allah. Kadang-kadang kita tidak minta tolong orang kami nolongi kita, kadang-kadang kita teriak minta tolong tidak kacau nolongi kita. Kadang-kadang kita butuh dana untuk suatu dakwah misalnya, atau untuk kebutuhan keluarga, dengan mudah kita dapatkan. Kadang-kala kita teriak gedau sana gedau sini, tidak ada yang datang untuk kita memberikan bantuan untuk dana. Ini contoh kehidupan dialami oleh Rasulullah. Dalam beliau mengalami kehidupan beliau, kita tadi sudah buka sedikit kutip tentang bagaimana perbedaan antara hijrah Rasulullah dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi begitu diagungkan, dimuliakan. Beliau dijemput langsung oleh panglimanya malaikat Jibril alaihissalam, dinaikkan kendaraan yang didatangkan dari surga, tak tanggung-tanggung, kendaraan surga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buraq pengawalnya tak tanggung-tanggung, malaikat Jibril alaihissalam. Mampir ke mana tempat Nabi disambut, mampir ke mana tempat Nabi dimuliakan, sampailah di Palestina, berkumpul semua Nabi dan Rasul menyambut dan memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada kecapean, tidak ada keletihan, tidak ada rasa takut sama sekali yang dialami Nabi, bahkan kebahagiaan yang luar biasa yang dialami Rasulullah. Dimudahkan segala urusan itu dalam perjalanan tersebut. Perjalanan yang cukup jauh ikhwani. Namun kita lihat dalam perjalanan hijrah Rasulullah, beliau tidak dapatkan itu dari Allah. Beliau diberikan Allah ujian yang cukup berat. Dari awal keluar rumah Nabi malam-malam itu, Nabi sudah terancam nyawanya. Orang-orang kafir ketika melihat gelagat Islam itu terus berkembang, penduduk Mekah sudah banyak lari, lalu mereka lihat Muhammad sudah lari belum, ternyata Nabi Muhammad masih ada. Mereka kumpul bareng, berniat bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Rumah Nabi dikepung. Dari malam sebelum keluar rumah, Nabi sudah terancam nyawanya, dikepung. Yang ngepung bukan orang sembarang. Uji kaliber kita nih jawara. Kalau kaliber mungkin, kalau kepolisian tuh Kopassus. Wong paling hebat dari setiap gobilah dipilih untuk mengepung rumah Nabi dan untuk membunuh barang-barang. Tapi Allah selamatkan Rasulullah. Bukan dengan modal-modal yang aneh-aneh, modal tawakal dan ikhtiar yang dilakukan Rasulullah. Beliau bertawakal dan yakin Allah pasti nolong beliau. Beliau pun mampu keluar dari kepungan tersebut. Dan Allah jadikan musuh-musuh yang menjaga untuk menunggu saat tepat membunuh Nabi ditidukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi keluar dengan selamat. Tapi tidak sampai di situ. Ketika mereka terjaga, mereka pun menyusul mengejar Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ikhwan kita bisa petik bagaimana susahnya Nabi dalam hijrah untuk mencapai kemenangan yang luar biasa, sampai beliau mengatakan lalu hijrah mantashar adat din, kalau bukan karena hijrah tidak tersebar ini Islam. Perjuangan yang luar biasa. Di sini kita bisa lihat orang yang menuju ke jalan Allah kadang-kala diunjuk Allah kenikmatan, kemudahan, kemuliaan. Macam kita ni banyak pengurus masjid, pengurus musalla, kadang-kadang pas ngadu ke acara begitu gampang dapat dana, ngumpul ke dana, teriak kita sama uang. Kita nak butuh dana 15 juta untuk acara maulid. Bagaimana buat proposal, cetak lacak 50 sampai 7 sampai 100. Datangi para ulama, para orang kaya-kaya di kampung. Belum kita bergerak, si kau ngomong, dosa repot, aku nutup juga loh. Subhanallah. Sedap baca itu. Ya. Pas tahun depan ngada ke maulid lagi, hamba Allah ni tak kata. Kita berharap ditelepon dia, kalau dia datang, tidak datang, dia tak kata. Terpaksa kita. Ngada kelis. Ngada rumah dari rumah, ngadakan rumah ke rumah.
terkumpul butuh 20 juta, baru 12 juta masuk. Mengasnya sisanya dari mana? Sampai berhutang panitia. Subhanallah. Hutanglah selesai, hamba Allah bawa balik dari pantauan. Apa tak ngomong kamu? Nah, itu contoh ya. Kadang dimudahkan Allah, kadang disusahkan Allah. Segala macam. Urusan dakwah begitu juga. Mungkin ustaz-ustaz sering ngalami. Kadang-kadang Masya Allah kita dijemput dengan mobil belagak, dia sambut, Masya Allah. Kadang-kadang kita harus naik becak, apalagi zaman-zaman ulama-ulama dulu. Naik becak, jalan kaki 2-3 kilo, bahkan sampai 7-8 kilo jalan kaki. Minahi kita tak boleh nepak kaki ke bumi. Ya. Naik mobil, turun mobil, sudah sambut lagi, naik mobil, masuk ruang basuh, Masya Allah dimuliakan. Tapi ada kalanya ketika kita memang berdakwah, masuk ke daerah pesisiran, tak katik nyambut. Lampu tak katik, listrik tak katik. Ya, apalagi nak boro-boro punya sih, hidup gelaran biasa be. Berjuang. Saat kita dimudahkan Allah, ada saatnya kita disusahkan sebagai cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakata kehidupan ikhwan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di antara yang sangat penting kita dapatkan dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW, adanya muncul sebuah hadis Rasulullah. Banyak hadis sebetulnya, cuma malam ini mengingat waktu saya petik satu hadis saja yang asbabul wurudnya kejadian hijrah Rasulullah. Paham mana asbabul wurud insyaallah? Kalau asbabun nuzul itu untuk Quran, sebab turunnya satu ayat, ada kejadian ini dan kejadian ini, sehingga muncul turunlah ayat wahyu dari Allah, itu namanya asbabul nuzul. Nah, kalau untuk hadis namanya asbabul wurud. Warad artinya terjadinya suatu peristiwa sehingga munculnya hadis Nabi SAW. Apa itu? Hadis yang sangat luar biasa, sangat hebat dan menjadi pokok dari semua ibadah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, lewat hadis ini ku keluarkan 70 sumber ilmu. Imam Syafi'i mengatakan itu. Hadis apa ikhwan? Hadis yang insya Allah kita pun tidak asing terhadap hadis ini. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Bukhari Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, tadi saya sudah sempat gambarkan sedikit bagaimana capek letih susahnya berhijrah. Ini hadis memang tentang hijrah, tapi dipakai untuk seluruh lini kehidupan kita, terutama ketika kita berjuang untuk agama, untuk akhirat. Sebab turunnya ini hadis karena cinta kasih Nabi yang sangat luar biasa kepada sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan ada beberapa orang sahabat, bapak, hadirin, ikhwan, adik-adik, dia hijrah. Hijrah itu apa? Tadi sudah kita jelaskan. Perjalanan yang sangat mencapekkan, meletihkan, nyawa jadi taruhan, terancam. Dan ditambah lagi harta ditinggalkan. Kebun tinggal, lepas ternak, lepas, semuanya hilang. Jadi orang miskin datang ke Madinah. Ibadah yang sangat hebat. Allah memuji Muhajir wal Ansar begitu banyak dalam Al-Quran. Tapi ada uang yang disaksikan Nabi, dia kemungkinan tidak bakal dapat kedudukan di sisi Allah lewat hijrah. Hijrah dia melak hijrah, orang hijrah dia melak hijrah. Tapi orang lain dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Ada dua orang sahabat tidak bakal dapat itu. Maka Nabi tak pengen itu sahabat tak dapat. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok bisa orang itu hijrah tapi tidak dapat ganjaran pahala? Hijrah tapi tidak dapat kemuliaan di sisi Allah. Hijrah bahkan mungkin di akhirat tidak kumpul dengan Rasulullah. Itu tidak sempat terjadi, langsung diselamatkan oleh Rasulullah. Sebabnya apa Pak? Apakah karena dia hijrah naik kendaraan mewah? Tidak. Apakah karena hijrah dia sempat melakukan maksiat di perjalanan? Na'udzubillah. Apakah karena hijrah dia tadi itu melakukan hal-hal yang buruk? Tidak. Hijrah sama seperti sahabat. Capek, letih, malam kedinginan, siang kepanasan, bahkan ngerasa kelaparan, rasa takut terbunuh pun terancam, itu ada. Yang membuat dua orang ini tidak dapat cuma sebabnya tidak kejiwaan dan kasat mata, tidak kelihatan dengan panca indera kita Pak, tapi Allah Rasul yang tahu. Dan ini sangat penting. Kesalahan mereka terletak pada niat mereka, sehingga muncullah teguran dari Rasulullah.
Rasul tak kepengen ada dua orang sahabat jauh-jauh hijrah, capek letih, nyawa taruhannya, harta dia korbankan tapi tidak dapat apa-apa dari sisi Allah. Kenapa? Gara-gara salah niat. Apa salah niatnya? Urusannya dengan dunia dan betina. Ikhwan rahimakumullah. Jadi ada dua orang sahabat Nabi. Jadi mereka sahabat manusia juga, ikhwan. Jangan kita lalu menganggap mereka ni rendah lah. Wallah, debu kuda yang mereka pernah hentakkan lewat perang bersama Rasulullah tak sepadan dengan kita galo-galo. Debu yang ngepul waktu mereka ikut perang bersama Rasulullah naik kuda, itu debu lebih mulia dari kita galo-galo, ikhwan. Itu sahabat Rasulullah. Cuma ini embek ibrahnya. Ada dua orang sahabat yang dia ini menunda-nunda hijrah. Nabi lah nganjurkan hijrahlah, hijrahlah. Nurut banyak sahabat, bahkan orang-orang besar seperti Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan semua sahabat yang besar-besar, Abdurrahman bin Auf, itu sudah hijrah semua. Mabagiyah sahabat yang besar itu Rasulullah, Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hampir semua sahabat sudah hijrah. Tapi ada beberapa orang yang belum hijrah. Kenapa tidak hijrah? Tidak punya kendaraan? Bukan, karena ada yang masih menahan dia urusan dunia. Yang si kok bapak saudagar di kota Mekah. Dia saudagar di kota Mekah, punya usaha maju hebat. Dia berpikir kalau aku hijrah ke Madinah, aku dapat apa di sana? Toko aku tak punya, nak berdagang tak ada modal. Aku bisa jadi orang miskin. Sementara aku di sini punya kekayaan, punya harta. Dia nunda, Pak. Uang berangkat dia belum berangkat, uang berangkat dia belum berangkat. Subhanallah. Pas dia tadi itu belum berangkat, ada teman dekatnya sudah berangkat duluan, ketemu kawan dia berdua ini dari Madinah, kota Yathrib. Katakanlah nama sahabat yang tidak berangkat ini Abdullah. Abdullah ini punya saudara temannya yang namanya akrab sama dia, katakanlah Uthman. Uthman ini sudah hijrah duluan. Uthman ketemu dengan teman mereka berdua nih. Uthman sama Abdullah punya teman seorang laki-laki di negeri di Yathrib di Madinah. Seorang saudagar besar, teman bisnis mereka. Nah, orang Madinah ini nanya sama Uthman, mana Abdullah, ngapa belum hijrah? Abdullah buka kartu. Uthman buka kartu, ngomong sama kawannya di Madinah, yang saudagar besar juga. Dia tak pacak ninggalkan toko. Dia punya usaha, punya segala macam di Mekah itu, dia tak galak ninggalkan. Ngapa? Kalau ditinggalkan, dia hijrah ke Madinah, di Madinah tak punya apa-apa. Tak punya toko, tak punya harta, tak punya apa-apa. Dengar itu yang dari Madinah ini langsung terpancing. Oh, itu alasannya. Sungguh memalukan katanya. Tulisnya surat. Tulisnya surat, wahai Abdullah, cepatlah ke kota Madinah. Hijrahlah kau segera ke kota Madinah. Kau jangan bingungkan urusan dunia kau. Aku siapkan toko dengan segala isinya. Kau bakal jadi saudagar lagi di kota Mekah ini. Di kota Madinah. Subhanallah, singkat cerita surat nyampe. Pas nyampe Abdullah baca surat. Pas baca surat ini langsung termotivasi untuk hijrah. Ngapa? Biarlah tinggalkan. Ngapa? Di sana ada gentinya. Aku bakal jaya, aku bakal berdagang lagi. Apalagi orang Mekah, gato-gato tak punya barang apa-apa, bakal belanja kami. Sikok lagi, ikhwan rahimakumullah, seorang sahabat Rasulullah, dia ini kepincut dengan seorang perempuan. Perempuan ini solehah. Uang lah hijrah galau, perempuan ini sama bapaknya, sama keluarganya belum hijrah. Sehingga seorang sahabat yang katakanlah namanya, kita mbek-mbek, misalnya Amr. Si Amr ini nak berangkat nahan diri. Pas nak berangkat nengok, soleha belum berangkat. Nama perempuan tu anggaplah soleha, Pak. Kalau aku berangkat, soleha tak berangkat, terpisah aku. Pokoknya soleha berangkat, aku melok berangkat. Jadi ya, subhanallah. Karena dia cinta sama perempuan ini. Dia takut kalau dia hijrah duluan, soleha ini lepas dari dia. Padahal dorongan untuk hijrah itu ada. Semua sahabat cinta sama Rasulullah. Tapi namanya manusiawi ikhwan nih. Ya, jangan kita langsung mengandang sahabat cinta dia, naudzubillah, enggak. Ini semua Allah jadikan takdirnya, kejadian ini menjadi hikmah, jadi ibrah buat kita. Akhirnya subhanallah tiap hari dipantaunya. Puji kita kalau dia rumah betina di sini, rumah dia di Masjid Agung, tahan lewat tiap hari dia ke rumah susun situ. Noleh, masih terang lampu, masih ada wong. Ya, masih terang lampu, masih ada wong. Enggak tahu kecolongan dia, Pak. Ikhwan. Dia nyengok rumah tu pecahnya masih ada uang, tak tahu itu sudah hijrah. Lewat 2 hari, kawannya ngomong, ya Amr, mana kau ni? Masih duduk manis. Apa kau tak tahu soleha sudah berangkat ke Madinah, ke Yathrib. Bebenar baik di bahasa kita. Di bahasa kita bebenar baik. Jangan masing-masing ngomong.
kamu. Nah, tak percaya, tengoklah, kosong sudah rumah. Nah, sangat didatangnya, kosong rumah. Nanya semua, ternyata benar, 2 hari yang lalu sudah hijrah. Apa yang terjadi? Langsung dia, hari ini juga aku akan hijrah. Tak boleh ketunda. Apa? Kalau lambat, betina ini yang dia inginkan akan nembek orang Madinah. Subhanallah, ikhwan. Dunia dan harta. Kira-kira 2 orang ini hijrah, tujuannya apa? Niatnya apa? Karena Allah Rasul atau bukan? Bukan. Sikok karena urusan dunia, pengen jadi orang kaya, jadi saudagar. Sikok karena betina. Capeknya sama tak Pak? Dengan yang lain? Capek. Harta hilang sama, harta hilang, kebun hilang, rumah hilang, semuanya hilang. Tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Maka ketika mereka datang berkumpul, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah, dengan mukjizat Nabi. Nabi tahu tentang perihal ini, dikumpulkan galau-galau, termasuk orang 2 ini hadir juga. Maka disampaikanlah kalimat yang azim dari Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat, kata Rasulullah. Faman kanat hijratuhu walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran, balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya benar-benar hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan bagian yang mulia, hebat dari sisi Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Dan siapa yang hijrah karena ngejar dunia yang dia pengen dapatkan, awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dia kawini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, tapi dari sisi Allah dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sadarlah ini 2 sahabat, nangis, minta maaf, minta ampun sama Allah, taubat. Ini berkat Rasul yang begitu cinta, sayang. Kenapa? Kesian, capek, pengorbanan dilakukan segalanya, tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Memang ikhwani, ini cerita tentang hijrah Rasulullah, tapi sepakat ulama ini berlaku untuk segala kehidupan kita. Sama kita ikhwan, wong yang haji nih sekarang nih, kalau niatnya salah, wallah mereka casing baik haji. Tahu kalau sedunia sepulan pergi haji, tapi dia cuma pengen viral, pengen ngetop, apalagi dengan niat-niat yang hakir, yang hina, cuma pengen balik. Kalau balik ini dia hormat doang kalau pergi haji. Pengen disebut Pak Haji. Ngapa kau ni pergi haji tahan maki NH plus? Iya, aku tuh nyingok si Jul, si Ujang, si Amin. Waktu belum pergi haji, kalau mau lihat duduk belakang, kata juga maju. Pas balik haji, suruh ke depan. Bahkan si Jul megang mic, baca doa. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun apa lah, sama ikhwan. Anda dan antum sama, ustaz sama, kamu ni sama. Kita sekarang hadir di majlis, yang ngajar sebelum belajar, niatnya apa? Kalau maaf, di antara di sini ada tetangga jiran, hadir kemarin cuma gaya ada kelemahan, madai dah hadir tetangga. Ada pula cetukan haji dah ngomong, ayo kami orang jauh-jauh datang, kamu sini datang. Yolah, dak kelemahan, hadir, dia dapat apa-apa. Yang datang dari jauh ke sini ngapo? Aku biar dijenguk oleh Habib Syukri, aku ni rajin. Anak nyingok kamu rajin, ku puji, tapi di sisi Allah dah dapat. Casing agama, tapi niatnya salah, dah dapat apa-apa ya kawan. Bahkan kita ni kalau pacak pertama, casing akhirat, jadi niat akhirat, lillahi ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada orang tahan pak subuh-subuh, gimis mentu ke masjid. Tujuannya apa? Biar orang tahu kalau sekampung, Masya Allah, Haji Ujang, istiqomahnya, orang langgar gitu. Sebut orang langgar, ngetop gitu. Nama hujan, masih mentu dia. Tak macam siano-siano tu, hujan gimis, tak mentu. Nah, memang itu namanya sum'ah. Biar kedengaran kuping, orang muji. Ya sudah, kau dapat pujian, tapi di sisi Allah tak dapat. Sedekah, infak, bangun masjid kan banyak sekarang. Ya, Masjid Agung Fatihah sambil 10 menit. Mati kau nyumbang nih. Ya, kadang minta sebutkan bantu 10 sak semen dari keluarga Haji Abdul Rahman. Ada niat apa nih? Kalau niat memotivasi boleh, tapi jarang orang selamat. Cuma biar orang tahu. Biar orang tahu, biar ngetop. Sekarang nih dalam lagi nih, ya. Ingatkan siapapun kita, 10 Muharram. Banyak orang adakan perkumpulan nyantuni anak yatim. No, 10 kamera siap. Diviralkan. Biar ngetop. Kampung kami, no, Madani, rumah Madani paling besar Nganjuk. Tak macam Masjid Agung, dikalah putus, Masya Allah. Dihebohkan bisa. Niatnya apa? Nyantun yatim ini. Kalau niat kita na'udzubillah terselip itu untuk kebanggaan, kesombongan,
biar dipuji, biar disanjung, wallahi tidak ada nilai di sisi Allah. Bahkan itu amal akan nuntut kita di yaumil kiamah. Berapa banyak orang yang melakukan seperti itu. Bahkan sampai pernah di zaman Rasulullah, seorang ikut berjihad, berperang, sampai orang itu wafat, meninggal dia. Sahabat ngomong, hani'an fulan bin fulan, beruntungnya fulan bin fulan itu meninggal dalam perperangan syahid fisabilillah. Ini wallahu alam. Ulama ada yang mengatakan Nabi tahu itu wong hatinya salah niat. Ada yang mengatakan Nabi tidak ngomong ke dia tapi mengingatkan sahabat. Apa kamu tahu dengan hati dia, dengan niat dia waktu perang kemarin, kata Rasulullah. Kalau dia memang berbuat karena Allah, dia dapatkan magam jihad, syahid fisabilillah. Tapi kalau dia berperang untuk dikatakan biar dia paling jagoan, paling pemberani, paling hebat, tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Na'udzubillah ikhwan, hati-hati. Ya, ini nasihat buat saya dan antum sekalian. Ngajar lihat kita apa. Ya, misalnya di sini masya Allah, jazakumullah khair, Haji Idham dan keluarga besar Madani ini. Kita majelis dapat ilmu, dapat berkah, yuk makan pula. Ini kan majelis pekampung kamu. Cuma banyak aqua segelas, tidak datang gitu. Ngapa? Ada kool di sini. Nah, sudah salah dia itu. Ya. Lemak di situ ngapu. Oh, alasannya macam lemak itu Habib Suki ngajarnya. Awang ngajar nasi. Buktinya anda ngajar di kampung dia tidak datang dia. Kata nasi. Misalnya. Nah, ini kan na'udzubillah tertipu dengan niat. Ada ngenti ambal bagus, nak lebaran. Ngenti ambal, padahal ambal masih bagus. Diganti bagus, sofa ganti bagus. Lakinya tidak usah lah ganti, yang nama masih bagus. Enggak pak, mau muliakan tamu kan sunnah Rasulullah. Oh, pakam. Ya, muliakan tamu sunnah Rasulullah, memang benar. Tapi pas datang tamu kere, maaf yo, datang jalan kaki tamu tadi naik beca, bingungan dia, nah duduk di mana tamu ini? Ngapa? Takut tamu tuh yang maaf yo, fuqara miskin ini kalau datang duduk di sofa baru. Ini munafik. Kalau kau memang untuk memuliakan tamu, siapapun tamu itu kau dudukkan di sofa itu. Tapi dia cuma pengen dijenguk wong-wong kayo-kayo kalau dia punya sofa mahal, punya ambal mahal. Gila kan tamu-tamu gerot, wah masya Allah, tidak usah buka sepatu lagi boleh naik ambal itu. Tapi orang miskin duduknya dabo, duduknya tempat-tempat yang ini bukan karena Allah Rasul. Kalau bukan Allah Rasul, wong paling miskin justru kesenangan duduk di sofa paling mahal. Buat makanan yang mewah, 8 jam engkak segala macam engkak, mentuk galau yang mahal-mahal. Wong miskin datang mentukan. Jangan mau kayo datang kau mentukan, miskin datang godoh-godoh. Ini munafik namanya ikhwah. Kau buat makanan bukan karena takriman lidhaif. Nabi nyuruh kita memang man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqtarib dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu, kata Nabi. Oh, mesen kuih sampai laki yang bingung. Alah banyak mesen kuih, engkak sekian macam, lapis sekian macam, 8 jam sekian macam. Nak muliakan tamu pak. Tamu yang mana? Tamu-tamu gerot, tamu-tamu miskin, tamu-tamu yang fukara, tak bentuknya bolu-bolu biasa, baik. Nah ini munafik namanya. Niat kau salah, tak dapat pujian kau dapat dari orang kaya, pujian kau dapat dari orang, tapi di sisi Allah tak dapat itu nilai pahala. Nah sebaliknya ikhwan rahimakumullah. Jadi hati-hati nasihat buat saya kita semua. Jangan sampai kita pergi majelis, kumpul di maulid, pergi hall, bahkan masya Allah ziarah keliling Wali Songo. Ya, bahkan yang paling jauh pergi haji, tapi salah niat, wallah tidak dapat apa-apa. Duit hilang, tenaga hilang, waktu hilang, tidak ada nilai di sisi Allah. Bahkan kita dikecam di yaumil kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, adakan maulid, memberikan makanan yang masya Allah. Apa? Biar dikatakan paling ngetop makanan bulan maulid di sinilah. Kalah masjid ini, kalah masjid. Itu yang dia cari. Ya dapat dia pujian uang, tapi di sisi Allah tidak ada nilai infak dia tersebut. Nah sebaliknya kalau kita mampu ikhwan, warnai amal ibadah mubah dengan niat solehah sehingga menjadi ibadah. Ini yang kita perlu lakukan. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Perkara yang mubah bisa jadi ibadah ketika diniatkan dengan niat yang solehah, tapi bukan perkara yang makruh atau haram. Kalau perkara makruh dan haram dengan niat solehah tidak jadi ibadah. Ngapa kau ngawin kan nak pakai organ tunggal, nak nyenang hati orang kampung. Ada kan organ tunggal nak nyenang hati orang kampung. Besar pahala nyenang hati orang kampung. Iya masuk dah kau baru. Kau yang jadi pertama muka maksiat itu. Tidak seperti itu ikhwan. Nyenang hati orang boleh tapi dengan cara yang diridhai Allah. Nah, perkara mubah dikerjakan dengan niat sunnah dengan mengikuti cara Nabi, apalagi maka menjadi nilai ibadah. Di zaman Rasulullah
Itu Rasulullah pernah duduk sama sahabat. Duduk di beranda masjid. Tak jauh dari situ pasar. Sedang duduk, lewat seorang laki-laki. Keker, gagah, kuat, manggul barang. Lewat. Rasul melihat, sahabat yang duduk sama dia melihat. Tak lama dari situ selang berapa menit, lewat lagi balik arah. Bawa barang lain lagi. Tak lama dari situ lewat balik lagi ke arah sini, bulak balik bawa barang. Ternyata dia seorang panggul, kuli panggul. Dan sahabat menyaksikan ini wong semangatnya luar biasa. Tak nampak letih, tak nampak capek. Sehingga sahabat yang hadir bersama Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, wong yang model macam ini kalau melok berjihad alangkah indahnya. Wong yang macam ini kalau melok berjihad alangkah ini apa? Kekar, kuat, masih muda, gagah. Senyum Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat makna jihad bukan hanya jihad membawa pedang. Jihad itu banyak. Maka Nabi mengatakan apa kepada sahabat yang hadir, pada sahabat yang nyanyi terutama, itu wong, kata Nabi, kalau dia melakukan pekerjaan seperti itu dengan niat agar tidak menjadi peminta-minta, demi Allah dia sedang berjihad di jalan Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Itu wong, kata Rasulullah, yang bekerja puntang-panting bawa barang itu, kalau dia dengan niat untuk memberikan nafkah yang halal buat anak istrinya, dia sedang jihad di jalan Allah. Itu uang, kata Rasulullah, kalau dia bekerja seperti itu, mencari uang untuk membantu keluarganya, emak bapaknya, memberikan nafkah untuk mereka, dia sedang jihad. Itu uang. Terus diucapkan dengan beberapa contoh. Nah, inilah contoh casingnya, zahirnya dunia, tapi nilainya akhirat. Semua antum ikhwan yang keluar dari rumah pagi hari nyari duit, ya, entah kita jualan kaki lima, punya toko kecil atau punya toko besar atau dengan apalah, niat benar-benar mencari rezeki yang halal untuk nafkah orang tua kita, anak istri kita, bahkan punya niat, ya Allah kalau lebih aku pengen nyumbang sana nyumbang sini, maka setiap detik, setiap napasnya dia sedang fisabilillah. Bahkan kalau orang itu wafat dalam pekerjaan dia, maka ini orang termasuk syahid akhirat. Dunia dia tidak dianggap musyahid karena wafat dalam keadaan bukan perang, tapi di akhirat dia dapat nilai sebagai syuhada. Nah, kita pun sama ikhwan. Ya, bahkan perkara yang mubah itu bisa jadi nilai ibadah. Antum balik dari pasar, biasa sembahyang maghrib di langgar, biasa kita mandi dulu ke langgar, apalagi ada majlis pula. Nah, mandi jadi kalau kita tidak pasang niat lewat baik. Tapi ketika kita niatkan, ya Allah aku mandi biar aku segar dalam majlis tidak ngantuk. Ya Allah aku mandi memuliakan aku nak ngadap Engkau, ya Allah. Aku pengen bersih ngadap Engkau, ya Allah. Aku mandi untuk menjaga kesehatan yang Kau berikan padaku, ya Allah. Aku niat mandi ini untuk biar aku tidak nganggu uang dengan bau yang tidak sedap, ya Allah. Bermacam-macam niat. Maka setiap apa gayung yang disiram ke badannya, mandinya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Termasuk olahraga, lari, maraton, main bola, tapi jangan salah, tidak boleh melanggar syariat. Ujabib olahraga tuh pahala kalau niatkan untuk ibadah. Iya, aku olahraga ya Allah biar badan sehat sehingga aku bisa sholat, bisa ibadah, bisa belajar, bisa taklim, bisa nyari rezeki yang halal. Biar badan sehat itu kuncinya kan, diniatkan olahraga. Tapi pakai celana pendek keliling kampung, ya tidak jadi. Main bola pakai celana pendek, ya naik sepeda keliling kanan kiri betina, ya tidak lucu itu. Tak dapat maksiat, tak baca digabung dengan ketaatan, murni ibadah. Ya, niatkan jangan campur dengan kemaksiatan. Jadi kembali di sini ikhwan, introspeksi di kita masing-masing, tanya ke diri, niat aku ni apa? Ya, kalau kita tidak pasang niat yang baik, merugi kita. Rugi tidak dapat pahala. Tapi kalau salah niat, lebih rugi lagi, bukan cuma tidak dapat pahala, bisa dapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir jam 10 ya. Mudah-mudahan berkah dan waktu yang kita luangkan di sini tempat menjadi lebih berkah insyaallah taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah pada musim afiat 2 minggu lagi kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita. Dan kami mengajak ikhwan kalau ada waktu kosong jatuh besok ada majlis zikir ziarah di makam Habib Agil bin Muhammad bin Umar Jahya atau dikenal Datuk Agil, Simpang lampu merah Dr. Amisah, dekat rumah Jalin. Jangan salah masuk. Ya. Sampingnya ada magom ini di rumah. Magom kuno sezaman dengan Kiai Morogan. Dia wafat tahun 1299 Hijriah. Kiai Morogan 1304 kalau tidak salah. Tahu sedikit lah.
zaman dengan habaib yang kuno-kuno banyak di situ. Kalau antum ada waktu putar pada isya besok ada ziarah di sana, ada pembacaan salawat asma Nabi, juga pembacaan zikir dan doa, lalu ada juga tausiah insyaallah taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, ikhwan. Kemudian mengingatkan ya, untuk Senin depan itu hari Asyura, jangan ndak puasa. Kalau bisa tasuannya juga. Tasuannya berarti hari Ahad di minggu you know, aku kondangan bib. Ikhwan, kondangan tidak menghalang kita untuk puasa. Ya, kondangan puasa pertahankan, kecuali kalau saya berbet sampai mengun kita tidak makan, batal ke. Tapi jangan dari awal tidak puasalah dulu. Kalau kondisi menuntut kita untuk makan atau segala macam, Masa sahibul bait tahan datang ambek ke makanan, nunjuk ini sampai ngomong puluh, aku nyiapkan untuk kaunian ini. Bismillah, batal tidak apa-apa, puasa sunnah. Ya, tapi puasalah dulu dari rumah. Jangan sudah tidak puasa dengan alasan nak kondangan. Rugi kita. Ya, dapat puasa. Nah, kemudian kalau bisa hari Asyura, hari Senin jangan tidak puasa. Kalau antum biasa Senin Kamis, gabung ke puasa Senin Kamis sama hari Asyura, karena begitu besar pahalanya. Dan Rasulullah SAW dari yang tadi kita buka di awal majelis menganjurkan kita untuk puasa kalau bisa 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Mudah-mudahan Allah berkata dengan hidayah berkita sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bisa sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk doa saja. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulullah amin. Allahumma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah lana wa abwaab al-khair wa rizqi wa quwwati wa sihhati wa al-afiyah wa salam wa al-jannah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. نرى فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Doa pada pernyataan Fatihah bahwa ada juga Al-Fatihah. ثم إلى شيخنا ونحن عبد البقاء بن عبد المشهور ثم إلى محمد أنصاري بن مارتين بن مجيد وإلى أرواح والدينا ووالدكم أمة المسلمين الله بالله ويرحمه المسلمين برحمته وفي قبورهم وأخرجهم إن شاء الله العمل وأهل الشفاء وكل دواء ورزقهم خصوصا من أوصل الشفاء لدى محمود بدر الدين بن محمد أليف Nur Arafah binti Amir Hasan Basri wa akhina Sulaiman bin Abdul Majid wa akhina Alimas Rahman wa kullu man awsala bi shifa' wa sabra wa la shifa' ajran fa la yusaffa ala amal al salih alayhi wa tahadu bi tawfiq ila hadrat nabi Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة نزل الفاتحة بهذه الفاتحة سر الفاتحة ابتنى باب الخير يا من الخير وشكر في الخير يا من في الآخر الخير الخير وأعانهم عليه رضا الله أكبر إنا عليه اللهم إنا أنت الشفيع المعافي اشفي مرضانا شفاء عاجلا شفاء لا يبدل السلام ولا أعضانا اللهم أنت الشفيع المعافي اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يبدل السلام ولا علامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منكم.
terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Allah Habib Muhammad Syukri bin Al-Syahab yang telah memberikan ceramah agama Islam seputar peringatan tahun baru 1444 Hijriah, yang di antara inti dari beliau sampaikan tadi adalah bagaimana kita untuk menjaga niat kita semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada mawar yang tidak peduli, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Begitu pun dengan kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada para asatiz dimohon untuk menuju ruangan belakang.